Awal-awal itu pembelajaran di rumah menurut saya menyenangkan karena sudah agak gimana ya, sudah lelah aja setelah di sekolah, ingin cara yang lain beda. Waktu belajar di rumah itu sangat sulit karena dikarenakan seharusnya itu siswa dan guru itu bisa bertatap muka dan guru bisa menjelaskan langsung. Jika dari rumah itu pasti ada kendala seperti sinyal, mati lampu atau dan lainnya. Yang harus digarisbawahi adalah karakter-karakter yang ada di rumah masing-masing. Apalagi dengan sekarang di era digital, siswa bisa mengembangkan potensinya dengan internet, bisa melalui YouTube, bisa melalui bacaan artikel atau lain sebagainya. Kita juga harus bisa menyatukan antara tugas dari rumah seperti disuruh orang tua, disuruh membersihkan kamar atau disuruh menjaga adik dengan mengerjakan PR dari sekolah. Nah, kita itu harus bisa memadukan keduanya dengan mengatur jam belajar kita, jam waktu kegiatan kita. Berarti ini sudah tidak sekolah, tidak ke sekolah itu sudah berapa bulan ya kira-kira? 6 bulan ya? Oh. Ya. Lumayan juga ya. Ini masa tidak masuk ke sekolah paling panjang sebetulnya. Ya, sejak Indonesia merdeka. Jadi, oke. Saya hari ini akan menyampaikan penjelasan kenapa program ini perlu diselenggarakan, satu, kemudian yang kedua apa urusannya atau kaitan atau fungsinya buat Anda di sini, itu nanti akan saya sampaikan ya. Salah satu tugas Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Betul enggak? Pernah dengar? Pernah ya? Menyempurnakan akhlak. Akhlak itu sebenarnya kaitannya sama apa toh? Sama perilaku, betul? Atau sama otak? Perilaku atau soal kecerdasan? Perilaku. Kenapa perilaku? Kenapa bukan soal kecerdasan? Kenapa Nabi Muhammad diutus ke dunia ini bukan untuk memintarkan atau mencerdaskan umat, itu kenapa? Kalau menurut kalian, dari sejarah di Al-Quran dan di Al-Quran kan banyak cerita-cerita itu. Sejak Nabi Adam dan seterusnya itu kan banyak cerita. Itu sebenarnya contoh cerita soal perilaku atau soal kecerdasan mana? Contoh aja, contoh perilaku Islami ya, atau perilaku Rabbani itu sing B. Rajin ibadah, taat pada aturan agama. Nah, oke. Itu contoh ya. Jadi itu salah satu contoh perilaku atau karakter Rabbani. Karakter itu ya, anak-anak sekalian, karakter itu kalau kalian ada ujungnya sebelumnya. Jadi kalau sebelum bicara karakter, ini karakter, sebelumnya itu didahului oleh kebiasaan. Nah, jadi sebelum jadi karakter itu sebelumnya didahului oleh kebiasaan. Kebiasaan ini didahului oleh perilaku yang diulang. Nah, sebelumnya lagi dimulai dari cara mikir. Nah, bahasa kerennya itu mindset. Nah, yang diperiksa apa? Cara kalian merespon sebuah situasi. Jadi misalkan situasinya itu ada kan, katakanlah misalnya gini, saya itu kan sebuah situasi. Kemudian bikin kalian oke, saya sangat setuju. Itu kan cara berpikir. Gitu ya. Cara mikir kalian itu diperiksa dengan item. Nah, dari cara berpikir ini kemudian menghasilkan dua nanti. Dari cara mikir kalian ini nanti akan menghasilkan dua data. Data yang pertama itu sifatnya potensial. Data yang kedua sifatnya aktual. Potensial itu apa? Potensial itu sesuatu yang sifatnya masih relatif mentah atau relatif orisinal atau belum banyak
upek-upek apa bahasa nah, belum banyak diolah. Kalian mungkin setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu, itu masih di pikiran. Ada yang masih di pikiran, ada yang kedua yang sudah aktual. Aktual itu sudah kalian tunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Ada ustazah nanya, ini datanya kok begini, padahal anaknya sehari-harinya begini. Begini itu maksudnya sepertinya antara data yang disajikan, ya nanti kalian bisa lihat, dengan perilaku sehari-hari sepertinya enggak gitu-gitu juga. Nah ini yang tadi saya terangkan, kadang-kadang ada beberapa hal itu masih di pikiran, belum muncul. Jadi pentingnya kenapa kemudian sekolah membahas karakter ini perlu, karena ini justru dasar kalian itu nanti dalam tanda kutip jadi atau tidak jadi orang. Nah itu loh, kalian mungkin bisa menyelesaikan sebuah masalah, tapi belum tentu tahan ketika proses penyelesaian itu. Nah itu bedanya di situ. Yang penting yang mana, dua-duanya penting, tapi yang paling yang lebih penting lagi yang kedua, tahannya itu loh. Tahan sekolah online. Nah, itu kan ada, kalau nggak tahan itu udah bosan ngomong, macam-macam. Itu nggak tahan. Itu salah satu bentuk ketahanan. Itu soal karakter nanti. Nah itu kenapa di sekolah itu kemudian sekolah ingin mendorong program pengembangan karakter itu, ingin membantu kalian sebenarnya supaya kalau pelajaran biasa sehari-hari itu bisa dipelajari sendiri. Kalian itu belajar secara mandiri, otodidak, apapun itu bisa sendiri kadang. Tidak usah guru itu bisa. Apalagi skill-skill teknis. Tapi kalau soal ketahanan mental itu tuh perlu diuji, itu perlu dipelajari secara khusus. Ya, oke. Topik yang pertama ini terkait dengan bagaimana sebenarnya sumber kalian mengendalikan diri sendiri, ya mengendalikan ini loh. Itu tuh apa sumbernya, sumber utamanya. Nah, ada dua. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Begini, sebaiknya kalau kalian topiknya soal kemampuan, keterampilan atau motivasi kegigihan, itu sebaiknya tidak rendah. Nah, itu kenapa dikasih tanda panah merah ke bawah itu maksudnya kalau misalkan sampai rendah, levelnya rendah, itu artinya ada potensi resiko atau masalah. Kalau yang di sini, di sebelah kanan ini, sebelah kiri, kalau misalkan topik pengaruh lingkungan, kemudian keberuntungan kesempatan itu tinggi, kalau di hasil tesnya itu tulisannya tinggi atau amat tinggi, nah itu berarti ada indikasi masalah atau potensi resiko. Ya. Nah, misalkan soal keterampilan atau kemampuan itu yang bermasalah, contohnya itu adalah misalnya kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sekolah, ya, tidak menggunakan kemampuan sendiri. Maksudnya tidak menggunakan kemampuan sendiri itu misalnya copy paste. Nah, ya, pokoknya minta bantuan tergantung sama orang lain yang menyelesaikan pekerjaan atau tugas dia, bukan saya sendiri yang mengerjakan, orang lain yang mengerjakan. Itu salah satu bagian dari keterampilan dan kemampuan yang bermasalah. Ya, oke, itu contoh. Tuh, oke, saya ingin menunjukkan sebuah gambar. Mudah-mudahan sih ada di sini ya. Saya cari dulu. Baik gambarnya, ya. Kemudian jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya gampang aja. Usia berapa? Nah. Gini aja, tak kasih gampangnya lagi wis. Kira-kira ini pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Kurang dari 30, lebih dari 30, gak roh. Nah, lihat baik-baik itu. Jelas ya, di belakang kelihatan ya. Dilihat baik-baik dulu. 1, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, kasih alasannya. Kalau kalian menjawab yang pertama atau yang kedua, tunjukkan ciri-cirinya. Kenapa itu begitu? Nah, Mas, dari Mas yang baca dulu. Kamu jawab yang mana? Tak tahu. Ini ya. Set.
Berarti langsung aja, 1 atau 2 gitu ya. Satu. Kita akan cek ini cara kalian menginsar informasi dalam bentuk gambar ini seberapa akurat. Nah ya, oke. Tadi yang menjawab ini kan berarti kurang dari 30 ya, berarti si 6. Ada yang mau kasih penjelasan? Hadiah pulsa. Yo. Ada yang mau kasih penjelasan? Siapa itu? Salah nggak apa-apa, salah paling orang oleh pulsa untuk. Nggak apa-apa. Ya. Minta tolong ini mic-nya, Nun Sewu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Khususmoyo dari kelas 11A IIS. Yang saya lihat dari gambar tersebut, terlihat bagian di kirinya ada dagu dan leher, sama hidung kelihatan dikit sama bulu mata. Terus yang bagian tengah ada telinga, terus kayak di nganu kerudung sampai sini, sampai tengah. Terus yang hitam di tengah itu kayak rambut keribu. Nah, terus sama ada bulu-bulu mancep di rambutnya. Menghadap arah mana? Menghadap arah kanan. Nyamping atau nyingkur? Nyingkur apa nyamping? Nyingkur apa bahasa Jawa? Ya, yang menjawab nomor 2 ada yang bisa menjelaskan? Ayo, monggo. Siapa saja boleh? Kalau saya nggak setuju dari pendapat dari nomor 1, dari kulitnya, dari rambutnya itu semua itu masih terlihat muda, belum di atas 30. Terus masih pakaiannya masih kayak seperti anak-anak modern pada umumnya. Agak masih modern seperti itu, belum kelihatan seperti orang-orang tua. Terus tadi kamu jawab yang nomor 1. Oh, nomor 1. Oke, lanjutkan. Setelah itu dari pemakaian topinya juga seperti anak-anak muda pada zaman sekarang. Oke. Berarti jawabannya Azam benar apa salah? Kalau bagi saya benar, tapi di bawah umur 30. Benar tapi di bawah 30. Nah. Lah aku ngono pemikiran. Mana? Berarti kan enggak salah dong ini. Apa? Kan kamu menjawab di atas 30, di bawah 30. 30. Azam menjawab lebih dari 30. Berarti dia salah. Kalau dari umur bagi saya berbeda gitu. Nah, berarti yang benar yang mana? Hah? Yang benar yang lebih atau kurang? Apa? Lebih atau kurang dari 30? Mana ya, Pak? Kalau dari kriteria Azam itu kalau bagi saya itu di bawah 30. Iya, berarti salah kalau ini? Iya. Salah ya? Oke. Nah, ini loh. Ini yang saya maksud sensor. Jadi kalau kalian ini kan gini, ini contoh objek informasi sederhana. Jadi kalau sensor kalian jalan, sensor otak, mata ini kan alat sensor ya. Kalian kan ini kan pakai mata, itu kan alat sensor. Sebenarnya yang bekerja itu di sini. Mata ini hanya media untuk melihat, sedangkan yang bekerja itu di otak. Ketika mata kalian melihat, otak itu mikir. Di scan, seret. Terus muncullah kita data. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian bisa melihat dua objek yang berbeda dalam dua posisi ya, dua kesan yang berbeda dalam satu objek yang sama, itu berarti sensor kalian akurat. Apakah yang melihat ini saja salah? Enggak. Itu kurang lengkap. Ya apa yang sini salah? Ya enggak juga. Ini sama-sama benar. Cuma masalahnya adalah yang bisa kalian itu cuma satu sisi yang sebelah muda aja, yang satunya yang tua saja. Nah, jadi sensor itu begitu. Jadi kalau kalian menerima informasi, jadi
Ini kan gambar, ini kan informasi ya. Persoalannya itu gini loh, persoalannya itu bukan soal kalian bisa melihat, enggak. Kalau kalian meneliti melihat itu dengan seksama, itu sebenarnya ketahanan kalian melihat gambar itu dilihat secara jelas, itu langsung titit. Nah, kalau udah bunyi kayak gitu, berarti kalian menangkap gambar itu akurasinya ada sip gitu. Yang jadi masalah itu gini. Kalau kalian punya, misalnya gini, kalian nanti ini kan kelas 11 ya, sebentar lagi kelas 12 misalnya. Kalian itu mungkin punya rencana kuliah misalnya nih, contoh ya. Kalian itu dengan rencana kalian kuliah di jurusan apapun nanti, kemudian kalian punya keinginan, saya mau kuliah ke sini jurusan ini. Kemudian orang tua kalian punya rencana lain. Nah, ojo ngono. Ini jurusan kini lain. Nah, yang jadi masalah itu adalah bukan perbedaan pilihan, tapi ketika kalian menyampaikan informasi ke orang tua, menangkap pilihan jurusan. Misalnya saya kasih contoh gini, rencana kuliah di mana? UM, ngambil jurusan geografi. Oh, oke, geografi. Oke. Kalau geografi itu kamu keluar jadi geografi jadi apa? Nah, wah, ini langsung, wah kayak pas tepak ini. Nah, jadi gini, nah, enggak apa. Maksud saya gini, ketika kamu ingin masuk geografi, saya mengajarkan pertanyaan kamu nanti setelah keluar itu jadi apa? Kamu belum bisa menggambarkan prospek ini. Nah, itu salah satu kamu belum memotret informasi tentang jurusan geografi itu secara detail. Terus kemudian itu kamu sampaikan ke orang tua, plak, itu transfer. Jadi gambarnya saya belum begini. Buat transfer lagi, saya gambar demit mungkin. Buat transfer ke kepalanya orang tuamu. Dia demit gambarnya, padahal bukan aslinya, bukan demit gambarnya. Gambar itu aslinya orang dengan komposisi ini. Itu masalahnya itu adalah yang masalah pertama itu adalah ketika kalian tidak bisa menerima informasi menggambarkan yang di kepala ini, nangkap dulu ya. Itu masalah yang berikutnya lagi. Nah, yang sering kalian misalkan gini, kalian bermasalah dengan orang tua, bermasalah dengan orang-orang lain yang misalkan kalian menyampaikan informasi apapun, itu karena jangan-jangan gambar potret kalian tentang sesuatu sebelum ditransfer itu saja sudah tidak jelas. Loh, itu yang sering jadi masalah itu yang begitu. Itu contoh orang kalau misalkan mengelola informasi itu tidak selesai, tidak tuntas, ya Mas ya, tidak tuntas. Kemudian dia ngambil keputusan masuk geografi, padahal tiba-tiba duduk gue. Jadi kesalahan seseorang mengambil keputusan dalam hal apapun biasanya didahului oleh kesalahan orang ketika mengelola informasi. Gambar lagi, ya. Saya mau enggak, wis tuwa. Wah, gelut akhirnya. Karena enggak tuntas. Ya. Ini kalau salah satu, misalkan gini, yang kubu 9 dan kubu 8 ini tetap melihat dengan masing-masing, belum bisa melihat dua sisi yang berbeda ini, iso gelut suwe-suwe. Enggak? Iya, bisa gelut. Kalau enggak ada, gak iso iki mau, gak iso gitu, gelut akhirnya. Itu persoalan ini karena tidak bisa menjelaskan gambar secara akurat. Nah, itu cara orang mengelola informasi itu kira-kira seperti itu. Wah, ini udah jam 2:30. Oke, ada pertanyaan dulu Mbak? Oke. Oh, saya ngomong terus ini dari tadi. Wes, tanya apa saja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program AKAR dari Lembaga Psikologi ini membantu siswa untuk menentukan kedepannya bagaimana dengan potensi yang dimiliki setiap siswa agar bisa lebih
membentuk karakter pribadinya, bisa mencari jati dirinya, mengembangkan potensinya agar kelak di dunia luar sudah siap. Jadi bisa dipantau di sekolah dengan cara psikolog, yaitu bisa dibaca ini nanti mau kemana, ini bisa kemana, naik berpotensi kemana. Seperti apa kita ke depannya, seperti apa kelakuan kita ke depannya, dan seperti apa tanggung jawab kita ke depannya.